Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa sallama as-sa'adat wa ra'sal darajat wa sahhalaha ala arbabil hidayat alladzi arahu husna fil hayati wa ba'da al-mamat alladzi arahu al-husna fajahadu anfusahum fil ta'at والعبادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ينابع العلوم بالحكمة والكرامات. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi yang mulia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul Jumat. Kita berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan asma takbirnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya doa kita ucapkan di hadapan Allah agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan rahmat dan inayah buat kita. Allah berikan kekuatan kita serta panjang umur dalam istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada kenikmatan hari ini kecuali orang-orang yang diberikan dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya yang mulia, harinya pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna iddatash syuhuri indallah 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa hiya arba'atul hurum. 12 bulan yang diciptakan Allah sejak awal diciptakan, sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Allah ciptakan nama-nama bulan, dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan itu Allah sebutkan adalah bulan Zulhijjah. Jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. 10 hari terakhir adalah milik bulan Ramadan dengan kemuliaannya Lailatul Qadar. Tapi 10 hari pertama adalah miliknya ada Zulhijjah, karena ada haji dan udhiyah atau kurban.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua bulan inilah, di bulan Dzulhijjah inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, bahkan membersihkan dosa-dosa apa yang telah kita perbuat sebelum bulan datangnya bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengingatkan kepada kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung sekali engkau, sangat beruntung. Kalimat qad, sungguh Allah mengatakan sungguh sangat beruntung kepada orang-orang yang hari ini hatinya dibersihkan, hartanya dibersihkan, agamanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asma Allah yang terbesar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah ciri hari raya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kau bersyukur kepada Allah hari ini, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita melalui nabinya dengan haji. Nabi hanya 1 kali dalam seumur dia berhaji. Seorang sahabat pernah bertanya bernama sahabat Umar bin As radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah. Beliau katakan, falamma ja'alallahu Islam fi qalbi, tatkala Islam sudah bersemayam dalam hatiku, tapi tetap keyakinan dalam perbuatan dosa ada keraguan pada diriku. Suatu saat aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, "Usud yadaka ya Rasulullah." Ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya, dan pada saat itu Umar bin As pun berkata, "Saya akan fala ubayyuka ya Rasulullah." Aku akan berbaiat di hadapanmu Rasulullah, tapi ada syarat untuk perbaiatan ini aku ucapkan di hadapanmu. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Malaka ya Umar?" Apa persyaratan itu ya Umar? Apakah dosa-dosaku akan diampuni? Apakah kehilapan kesalahanmu zaman jahiliyah akan Allah hapus dan teruskan semua? Allah akan hancurkan semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan walaupun aku baru saja bersyahadat dan memeluk agama Islam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, amma amilta annal Islam tahdimu ma kana qablahu." Ketahuilah wahai orang yang Umar, kau masuk Islam saja Allah ampuni segala dosa dan kesalahanmu. Maka minka wal uban, Allah tidak pedulikan dosa yang pernah kau berbuat sebelum kau bersyahadat. Wa ammal hijratu tahdimu ma kana qablahu. Hijrah yang ada pada dirimu dari kebaikan, dari kejelekan menuju kebaikan, min qurbatil min bu'di ila qurbi, min al-bu'di ila qurbi, dari yang jauh kau dengan Allah sampai kau mendekat dengan Allah pun. Ketika kau mengatakan istighfar kepada Allah, aku ampuni, kata Allah, dengan seraya minka wal ubani. Aku tidak pedulikan dosa yang pernah kau perbuat. Yang ketiga kata Nabi, wa ammal haji tahdimu ma kana qablahu. Haji yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam menyempurnakan ibadah rukun Islam yang kelima, itu pun haji yang ada pada diri orang itu akan aku hancurkan dan aku akan hapuskan, aku lenyapkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia dipanggil dan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri hari raya. Allah akan bersihkan semua, Allah ampunkan segala dosa semua. Di saat yang sama ada ibadah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita yang saat ini berada di Mina. Semalam mereka di Musdalifah, bergerak pagi ini ke Mina untuk melontar umrah, rangkaian ibadah yang penuh ujian dan tantangan serta penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah banggakan orang-orang yang berada di Arafah dengan Allah mengatakan, ya malaikati isyhadu, hai para malaikatku, saksikan mereka ghabbaran syadidan, kulit mereka sudah dipenuhi dengan debu-debu karena 3 hari 2 malam mereka menggunakan kain ihram. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan datang ke Arafah, tidak lain adalah ingin mengharapkan ampunanku dan rahmatku. Saksikan hai para malaikatku, qad ghafartu lakum wa rahmati 'alaikum, kata Allah, aku telah ampuni dosa-dosa yang semua dan aku telah memberikan kasih sayang dan sempurna buat mereka lah bagiannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Berharap kita semoga Allah takdirkan kita bisa pergi haji ke Baitullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di saat yang sama perintah itu pun ada pada bulan Dzulhijjah, yaitu udhiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya pada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Kata Zaid bin Al-Arqam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil udahi, apa itu kurban? Mengapa kami diperintahkan untuk berkorban? Lalu apa yang diperintahkan kami dari kurban? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Hiya sunnati abikum Ibrahim." Aku mengikuti sunnah bapakku yaitu Ibrahim. Malana minka minal udhiyah. Kalau itu bagian sunnah engkau kepada Nabi Allah Ibrahim, lalu kau perintahkan kepada kami, apa bagian dan pahala kami yang Allah berikan buat orang-orang yang telah mampu lalu mengorbankan hartanya, memberi hewan korban untuk dipotong pada hari ini. Rasul berkata, bi kulli syahrin hasanatun fa innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tak tanggung-tanggung satu bulu yang menempel di hewan, bukan satu kulit, satu rambut yang menempel di hewan yang kita potong. Ada satu kebaikan yang Allah berikan, satu pahala yang Allah berikan. Tidak hanya pahala yang dikatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan yang kita lakukan mampu membersihkan segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Hadirin, maka dilanjutkan oleh Nabi Ala, innal udahi min a'malil munjiyat. Wahai Zaid bin Arqam, ketahuilah korban yang kamu kerjakan adalah ibadah-ibadah a'malil munjiyat, ibadah yang menyelamatkan kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Tunji sahibha minasyarri dunya wal akhirah. Tidak cukup menjadikan akhirat, tidak cukup kita diselamatkan dari api neraka, tapi besok tunji sahibha min adzabi minasyarri dunya ila syarri akhirah. Dunia pun orang-orang yang berkorban terpelihara ketika korban kita potong, kita berikan, kita korbankan di hari ini, maka Allah akan berikan keselamatan kita syarri dunia wa adzabil akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan Aisyah, dari lisan Aisyah yang mulia, karena Aisyah selalu meriwayatkan hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pekerjaan yang terbaik di hari ini? Apa pekerjaan yang Allah cintai di hari ini? Apa amal yang paling Allah berikan malam sehari hari ini? Aisyah berkata dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amma amal ibnu Adam yaumun nahri amalan ahabbu ila Allah. Tidak ada amalan anak Adam pada hari ini yang paling terbaik kecuali khiratul dam, yang potong hewan korban dari rezeki yang telah Allah sisihkan dan berikan kepadanya. Wa innama ditati yaumil qiyamah, karena hewan yang kau potong, hewan yang kau korbankan hari ini besok akan datang pada hari kiamat. Tuqarribuha wa azrafiha wa ash'ariha, dengan tanduknya, dengan ekornya,
dan semua guru yang tadi dihitung oleh Allah sebagai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal damma la yaqa'u indallah. Darah itu tidak sampai kepada Allah sebelum hewan itu yang dipotong. Darahnya menetes di bumi. Allah telah mengampuni dosa orang-orang yang berkorban pada waktu itu. Maka kata Nabi, fatayyibu biha nafsan. Perbaguslah hewan korbanmu, perindahlah hewan korbanmu, karena besok dia akan menjadi saksi di hari kiamat atas kebaikan yang kau berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita. Kemampuan yang ada pada kita memang tidak akan sama, tapi kita paksakan kemampuan itu hanya untuk Allah, karena rezekinya dari Allah. Kita berikan kepada Allah korban ini, sebagaimana dahulu Nabi Adam disebutkan dalam surat Al-Maidah, wajhu naba'atna Adam in qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadima wa la tutaqabbal min al-akhirah qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah pengen orang yang berkorban itu menjadi orang-orang yang bertakwa. La yanalu ruhumuha wa la dima'uha walakin taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Yang Allah terima adalah nilai takwa yang Allah berikan kepadanya. Manusia yang bertakwa adalah manusia raksul aqli ba'dal iman at-tawaddud ilan nas. Jika akal telah bersatu dengan iman, maka takwa namanya. Takwa timbul dengan segala kebaikan at-tawaddud ilan nas. Dia mampu memberikan sesuatu yang dia punya buat saudaranya, bahkan saudara yang ada di bawah garis, di bawah kemiskinan, saudara yang lebih miskin dari kita. Pak hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an semacam itu. Yatiman dza maqrabah atau miskin dza maqrabah. Lampui dulu yatim yang ada di kerabatmu, lalu miskin yang ada di sekitarmu. Perhatikan mereka. Innamat tansaruna wa tursaquna li du'afaikum. Kau lupa kata Allah, karena rizki yang ada pada dirimu, kehebatan yang ada pada dirimu, bahkan kebanyakan harta yang berlebih pada dirimu. Jangan salah kata Allah. Tursaquna li du'afaikum. Sebab itu adalah sebagai doa-doa orang-orang yang lemah yang berada di sekitarmu, istri keluargamu dan yatimnya, dan orang-orang yang miskin, du'afa, mustad'afin, yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa itu ada pada diri kita. Kita hanya kepanjangan tangan dari Allah untuk menyapa mereka. Baginya kita akan tidak berikan kepada altar-altar penyembahan atau kita kubur. Tidak, Allah berikan katanya. Allah berikan firman-Nya, wa atimul ba'isal faqir, seperti yang kau potong ambil buat makan buat, dan sisanya dihadiahkan. Lalu sapa orang-orang miskin itu dengan hadiah. Afdal sadaqatikum al-karim darjah. Sebaik-baik sedekah adalah memberikan orang yang sangat lambat, dan itu pahala yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi orang yang memberikan makan orang yang lambat itu adalah orang-orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kata terlambat. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk berhaji. Allah mengampuni dan kemampuan kita untuk berkorban, untuk menyapa saudara-saudara kita yang memberikan kebahagiaan pada hari ini. Agar ampun Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kerabat kita, dan Allah berikan ibadah kita hari ini ada ibadah korban yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa innahu sami'un 'alim. Aqulu astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa
وهم بخبر منه من هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسكم الله حقا اتقوا الله فيما عمل وانتهوا عما نهاكم عنه هذا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر البلاء بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث أيها المؤمنون ببلد وإنسه فقال تعالى وسائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا القوي وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ادعو حجا مبرورا وشحيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Idul Adha. Semoga Allah memberikan kemampuan kita, semoga memberikan kesehatan kita, dan memberikan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.